memberikan support dan sambutannya. Kami tidak memaksakan untuk didukung, tetapi kami alhamdulillah merasa sangat bangga dan bersyukur sekali support dari beliau menjadi kami jadi tambah semangat. Mudah-mudahan kami yang diberikan amanah oleh perusahaan, khususnya Desa Gedung Batin dari PT Asa Duta Wisata ini, bisa menjadi penggerak sekaligus bisa menjadi kepercayaan dari perusahaan, karena marketing PT Asa Duta Wisata ini banyak sekali di Indonesia. Pusatnya di Bandar Lampung, Bapak Ibu. Kebetulan masih muda juga. Yang saya tahu beliau namanya Bapak Taufik, kebetulan adinda dari Bapak Haji Suyanto yang memang kawan akrabnya Abah Imam Ma'ruf. Dan juga Bapak Rusman ini, kenapa beliau dipercaya oleh perusahaan? Karena beliau selama ini menjadi marketing yang sangat amanah. Perusahaan amanah, marketingnya amanah. Insya Allah warga atau masyarakat yang berangkat betul-betul merasa nyaman, aman di perjalanan di sana, dengan ibadah dengan sebaik-baiknya, bisa sampai di rumah kembali dalam kondisi aman juga. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari kepala desa-desa Gedung Batin. Untuk selanjutnya ini kita sama-sama dengarkan sosialisasi haji dan umroh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Rusman, konsultan haji dan umroh. Itulah tadi kita akan diberikan caranya, rahasianya, bagaimana kita bisa berangkat ke tanah suci. Terkadang kita berpikir haji mahal, umroh itu perlu duit yang banyak, karena kita berpikir mahal dan lain sebagainya. Tetapi jika Allah itu berkehendak dengan cara bagaimanapun, insya Allah kita bisa berangkat. Walaupun nggak menggunakan nasib, mudah-mudahan karena nasab ataupun karena nisabnya, insya Allah kita bisa berangkat. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, saya tidak perlu panjang lebar bahwasanya Bapak Rusman ini adalah konsultan haji dan umroh yang sudah di hadapan kita. Kita dengarkan bersama-sama. Beliau akan menyampaikan bagaimana rahasianya dan bisa berangkat ke tanah suci. Kepada Bapak Rusman, Haji Rusman, kami persilahkan. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian, kita sambut Bapak Rusman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, insya Allah berangkat ke tanah sucinya cepat, amin. Yang punya hutang lunas, amin. Yang mau cerai, insya Allah nggak jadi cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berangkat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan talbiyah yang sering dikumandangkan oleh jamaah-jamaah yang berangkat haji maupun berangkat umroh. Sudah tahu artinya Bapak Ibu? Sudah tahu? Nanti dipahamkan tentang talbiyah ya Bu ya. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di majelis yang sangat mulia ini, kami bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian
Mudah-mudahan silaturahim pada kesempatan siang hari ini bisa menjadikan wasilah keberkahan rezeki untuk kita semua, amin. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Dan insya Allah kita semua bisa berkunjung ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon, masih muda belia, mudah-mudahan Bapak Kepala Pekon bisa mengemban amanah dan menjadi desa yang maju, amin. Mudah-mudahan depan lagi dipilih lagi, amin. Ya, yang terhormat Bapak Dwi Putrajaya, Bapak Sigit Arianto, Bapak Sigit Waluyo selaku marketing PT Asa Duta Wisata, sudah 1 tahun yang lalu sebetulnya, tapi tidak jalan-jalan. Saya masuk 1 bulan ini sudah mengadakan sosialisasi kecil-kecilan 1 kali, yang kedua kali ini ya. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ke depan bisa ratusan jamaah yang berangkat dari Gedung Batin, amin. Yang mana PT Asa Duta Wisata cabang Lampung Utara dipimpin oleh Kiai Haji Imam Ma'ruf dari Pondok Pesantren Al Mubarok. Tahu semua ya? Kebetulan beliau nggak bisa hadir ke sini, ya, mewakilkan pada saya untuk menyampaikan kepada masyarakat, nggak usah was-was, nggak usah takut dengan adanya PT Asa Duta Wisata. Sudah sangat resmi, bahkan PT Asa Duta Wisata termasuk PT terbaik pemberangkatannya di seluruh Indonesia, bukan di Lampung tapi seluruh Indonesia. Pemberangkatan pelayanan terbaik dan terbanyak di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk PT Asa Duta Wisata. Pelayanannya luar biasa, ya. Kita tidak pernah menggunakan fasilitas bintang 3, tidak pernah. Kita selalu menggunakan fasilitas bintang 4 dan bintang 5, alias jamaah nanti sudah sampai Mekah jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 50 meter dari hotel ke tempat ibadah. Berarti dekat ya. Ada di luaran sana travel umroh yang sering sosialisasi yang murah-murah, 27 juta ada, 28 juta ada, 30 juta ada. Asatur tidak pernah menjual di harga itu. Asatur menjual harga di rata-rata 35 juta, fasilitas bintang 4, bintang 5. Karena apa? Kalau yang murah-murah ujungnya marah-marah. Berangkat ke Tanah Suci sudah keluarkan uang 28 juta, pulang berangkat marah-marah, pulang marah-marah. Lah kok nggak marah-marah gimana? Satu, yang murah biasanya jaraknya jauh. Jaraknya jauh, antara 1 kilo sampai 2 kilo dari hotel ke tempat ibadah, jalan kaki. Maghriban jalan 1 kilo, mau ngisaan jalan 1 kilo, subuh jalan 1 kilo. Terus pesawatnya yang murah biasanya menggunakan pesawat Lion atau pesawat Qatar Oman, alias pesawat mampir-mampir. Dari sini terbang ke Singapura dulu, ngambil penumpang, lanjut ke Qatar, terus terbang lagi ke Oman, baru ke Jeddah. Perjalanan sehari semalam baru nyampe.
mampir-mampir capek ya. Makan di sana yang murah biasanya menggunakan cateringan. Cateringan itu kotakan ya, dibagi. Pas tepat jamnya dibagi, kalau nggak hadir nggak kebagian. Pas jam 8 makan malam, jenengan datangnya jam 10 nggak kebagian. Berarti kesimpulannya pasti marah-marah. Berangkat marah-marah, pulang marah-marah, akhirnya tidak jadi ibadah yang mabrur, alias ibadah mabur tok, pesawat mabur, balik mabur, orang mabur, karena marah-marah, jalannya marah-marah, pulang marah-marah. Maka cari travel yang bonafit, ya, cari pelayanannya yang terbaik. Insya Allah As-Satur menggunakan pelayanan terbaik, mulai pengawalan dari Branti sudah mulai dikawal sampai Jakarta, sampai Mekah, sampai pulang sudah dikawal 2 orang tour leader dalam satu pengawalan 50 orang. 50 orang dikawal 2 orang tour leader, ditambah 2 orang mutawif untuk membimbing di sana. Aman jimat. Pesawatnya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Tepuk tangan pesawatnya. Satu-satunya pesawat yang luar biasa, pelayanannya baik, makannya kalau terbang 11 jam, makannya 3 kali di pesawat. Makan, tidur, bentar, makan lagi, tidur, bangun lagi, makan lagi gitu. Ya, pelayanan luar biasa. Ada selimutnya, mau selimutan boleh, tapi jangan dibawa pulang selimutnya. Ya, 11 jam tidak merasakan apa-apa, tahu-tahu nyampe Jeddah. Nah, kalau jenengan naik pesawat Lion atau pesawat Qatar, Oman, pasti di atas pesawatnya mesti ustadznya ngomong gini, duduk. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu semua, ayo nyebut astagfirullahaladzim. Nanti astagfirullahaladzim, pada deg-degan semua. Mau nggak yang kayak gitu? Nggak. Yang nyaman apa yang deg-degan? Nah, pakai Garuda Indonesia. As-Satur menggunakan pesawat sudah kontrak dengan Garuda Indonesia. Setiap pemberangkatan pasti pakai Garuda, dan salah satunya saya adalah sebagai tour leader atau pengawal, ya, pembimbing jamaah baik di Mekah ataupun di Madinah. Dan insya Allah saya tadi sudah ngobrol dengan Pak Dwi Putra untuk Gedung Batin tahun 2026 kami akan programkan 60 jamaah berangkat bersama tukang ojek Rusman Klanting. Amin. Dan bersama Kiai Haji Imam Ma'ruf. Mau nggak bareng-bareng berangkat? Dari sini berangkat bareng-bareng mau? Nah, nanti tak kasih tahu caranya supaya jenengan semua bisa berangkat. Ini saya ngomongnya Jawa, Pak. Jadi kadang-kadang suka kecetuk Jawa, nggak apa-apa ya. Maaf Pak Lampung. Kadang-kadang suka ngomong Jawa, jadi terletuk, nggak boleh Pak ya, nggak apa-apa ya. Ini ada Jawa, ada Lampung ya. Maaf ini ya. Takut salah ngomong saya, tersinggung ya. Mohon maaf. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Tadi belum kenalan ya Bu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Rusman, nggak ada tambahannya, nggak ada MPD, nggak ada Dr. Andes, nggak ada MBum, nggak ada. Rusman tok gitu. Tukang ojek alias tukang penjual klanting. Terkenal di mana-mana Rusman ojek ya, ini sudah masuk YouTuber. Tukang ojek bisa sampai ke Mekah, bolak-balik ke Mekah. Pengen nggak bolak-balik ke Mekah? Ke Mekah, balik lagi ke Mekah, balik lagi. Pengen nggak? Pengen nggak kehidupannya sukses? Pengen? Punya rumah, punya mobil, punya kebun, uangnya nggak habis-habis. Pengen nggak? Pengen.
Saya ini cerita dulu ya, cerita ya. Rusman tukang ojek ini rumahnya di Gisting Tanggamus ya. Sekarang saya sudah berdomisili di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kenapa saya pindah dari Gisting ke Pringsewu? Saya ingin hijrah. Kata Rasulullah, ketika mengembangkan umat Islam di kota Madinah tidak bisa berkembang, hijrah dulu ke kota Mekah, nanti balik lagi ke Madinah, insya Allah berkembang dia. Saya hijrah dari hutang pihutan. Ngerti hutang apa Pak? Hutang ngerti orang? Hutang. Ini adalah orang yang terlilit hutang, termasuk terlilit hutang riba. Bukan hutang-hutang biasa, tapi hutang riba. Menghukum saya 11 tahun. Saya tidak pernah bisa punya apa-apa gara-gara hutang pihutang. 180 juta. Buat saya seorang tukang ojek terlalu besar hutang itu. Kalau orang punya 500 juta, 300 juta hutang biasa. Tukang ojek gak punya rumah, gak punya apa-apa, hutang 180 juta itu hal yang luar biasa, gak mungkin bisa dibayar. Bahkan rumah orang tua saya sudah diplang, karena yang untuk jaminan rumah orang tua saya. Singkat cerita, saya sosialisasi seperti ini, saya hadir. Ada sosialisasi kayak begini Bu ya, saya hadir. Waktu itu saya kalau ada pembicara suruh tunjuk tangan, saya mesti tunjuk tangan. Siapa yang pengen dikayakan, saya mesti tunjuk tangan. Siapa yang pengen berangkat haji, saya tunjuk tangan. Siapa yang pengen berangkat umroh, saya tunjuk tangan. Pokoknya mesti suruh tunjuk tangan, saya tunjuk tangan. Siapa yang pengen hutangnya lunas, saya paling banter tunjuk tangannya, karena hutangnya paling banyak saya. Jadi gini saya. Siapa di ruangan ini yang punya hutang? Tunjuk tangan. Ada nggak? Yang tunjuk tangannya banter berarti hutangnya gede. Nggak usah tunjuk tangan, aku sudah ngerti. Udah ngerti jenengan punya hutang. Jadi nggak usah tunjuk tangan ya. Aku sudah ngerti ya. Nanti caranya bagaimana supaya lunas ya. Setelah saya mengikuti acara sosialisasi haji dan umroh semacam ini, saya singkatnya daftar ya. Nggak ada uang, saya ada-adakan 3.500.000 saya punya tabungan, saya pasrahkan sama pengurus yang 3 juta, yang 500 saya pasrahkan sama istri. Wes tidak punya uang lagi saya. Mau melarat ya melarat, mau habis-habis detik ini. Ternyata Allah memberikan kemudahan setelah saya mendaftarkan diri menjadi calon tamu Allah. 6 bulan kemudian, singkat cerita entah bagaimana caranya, prosesnya terlalu panjang. 6 bulan kemudian, demi Allah, demi Rasulullah, saya bisa berangkat ke Tanah Suci bersama istri saya. Waktu itu yang isi pengajian Bapak Imam Ma'ruf dari Sungai Utara, yang isi pengajian tukang lanting berangkat ke Tanah Suci. Ceritanya panjang ya. Saya bisa berangkat bersama istri saya. Rumah belum punya, motor belum punya, mobil belum punya, nggak punya apa-apa. Hutang masih numpuk 180 juta, tapi Rusman Klanting berani memberangkatkan diri untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kata kiai saya, ora usah mikiri utang, ora usah mikiri omah, ora usah mbok pikir ki ora bakal lunas-lunas. Mbok sampai jeblok pikiran ora bakal lunas. Wong usahanya aja nggak ada. Terus gimana Pak Yai? Berangkat ke Tanah Suci, minta ampunan sama Allah, minta rezeki sama Allah, minta rumah sama Allah, minta semuanya sama Allah. Nanti ketemu penyelesaiannya. Saya berangkat ke Tanah Suci, minta sama Allah. Kata kiai saya, doa yang kamu ngerti. Doa apa Pak Yai yang kira-kira ngerti? Ya doa yang kamu ngerti. Kalau kamunya aja nggak ngerti, Gusti Allah juga nggak ngerti.
pakai bahasa Jawa bisa, pakai bahasa Lampung bisa, pakai bahasa Sunda bisa. Jangan pakai bahasa Arab yang kita nggak ngerti. Contoh, Pak Usman minta apa? Ya jujur aja Pak Yai, saya belum punya rumah. Ya sudah, minta rumah. Senilai berapa rumahnya? Sebutkan. Jangan asal rumah, nanti rumah geribik. Jangan main dumen yang Gusti Allah. Rumah lah kok geribik. Rumah geribik bolong-bolong. Ketampuan. Rumah senilai 400 juta. Nah kayak begitu. Minta apa lagi? Mobil. Mobil Xenia warna apa? Warna putih. Nilainya berapa? 200 juta. Ya ngomong kayak gitu. Saya diajari doa yang kayak begitu sama kiai saya. Saya cetho ngomongnya ya. Ya Allah, saya minta rumah ya Allah. Saya pengen lunas hutang ya Allah. 180 juta tahun ini harus lunas ya Allah. Saya sampai nangis di sana ya. Saya sudah tidak punya apa-apa ya Allah. Ini uang pemberangkatan saya terakhir sini ya Allah. Saya ingin punya rumah ya Allah. Saya ingin punya kendaraan ya Allah. Supaya istri saya ketika mau kondangan ya Allah, bedaknya luntur terus ya Allah. Kalau sini dari sini 1 jam naik motor ya Allah, luntur semua bedaknya ya Allah. Saya ingin naik mobil ya Allah. Izinkan saya bisa punya mobil ya Allah. Saya doanya jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 tahun setelah saya pulang dari umroh pertama, ya, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lunas hutang-hutang saya. Amin. Lunas hutang-hutang saya dalam 1 tahun itu. Tahun kedua saya bisa beli rumah senilai 400 juta. Tahun ketiga saya bisa beli mobil cash, gak kredit. Ngapain kredit? Pusing Pak kalau kredit. Sudah jadi pengalaman saya, kalau yang namanya kredit, sampai panci pun kredit, rumah kredit, siap-siap sengsara. Karena saya mantan sengsara, mantan kayak begituan. Ya, saya udah ngomong haram jadah. Kalau saya suruh ngambil bank, wis kuapok, terus bahasanya kuapok, cipok bayar. Itu merusak ekonomi kita. Alhamdulillah sampai detik ini ditunjuk oleh perusahaan sebagai pembimbing jamaah haji, jamaah umroh, dan alhamdulillah sudah bolak-balik ke Mekah. Amin. Siapa di ruangan ini yang pengen banget ke tanah suci, coba tunjuk tangan. Sebelum saya lanjutkan, siapa di ruangan ini yang pengen banget sampai ke tanah suci, tunjuk tangan. Yang pengen hidupnya makmur, tunjuk tangan. Yang pengen lunas hutang, tunjuk tangan. Yang pengen dijauhkan dari kesusahan, coba tunjuk tangan. Banter banget ini ya. Tunjuk tangannya begini, nggak boleh begini. Kalau begini malaikat nggak ngerti. Orang maksud malaikatnya Pak Jani ku maksudnya apa? Kayak tunjuk tangan orang, kayak tunjuk tangan orang. Gini ya. Jadi kalau tunjuk tangan begini, ya. Kalau majelis kayak begini, majelis tentang membicarakan tentang kebesaran Allah, sudah dipastikan 1000 malaikat akan hadir. Saya akan minta sama Allah, ya Allah, hadirkan di ruangan ini 1000 malaikat lebih untuk mengaminkan orang yang tunjuk tangan. Amin. Siapa yang pengen berangkat haji cepat, tunjuk tangan. Amin. Jadi sosialisasi ini cuma tunjuk tangan gini, tunjuk tangan gini. Kok ya, nggak ada ilmu apa-apa. Kalau ceramah jenengan ngantuk. Ya, dibuka dalil ini, buka dalil itu, ngantuk ya Pak Lurah ya. Ini enggak. Saya akan ajarkan, etok-etoknya mau mengajarkan, ya. Saya gurunya, jenengan etok-etoknya murid saya. Setuju nggak? Karena saya sudah berangkat ke Mekah duluan. Ada di ruangan ini yang sudah berangkat ke Mekah? Coba tunjuk tangan. 1, 2. Pengen berangkat lagi nggak? Pengen berangkat lagi nggak? Pengen. Nah,
Nggak ada ceritanya orang yang sudah berangkat ke Mekah nggak pengen lagi. Karena apa? Sudah tahu manfaatnya orang yang sudah berada di Mekah. Ceritanya nggak ada cerita orang berangkat ke Mekah melarat, nggak ada. Yang ada tambah sukses. Gitu. Permasalahannya kenapa ini di ruangan ini ada nggak belum bisa berangkat, kenapa? Baru 30 orang aja. Yang lainnya sudah berangkat belum? Alasan kenapa belum berangkat ke Tanah Suci? Coba jawabannya apa? Apa? Belum panggilan. Nah, terus ada lagi nggak? Apa? Belum ada duit. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Belum sampai ke Tanah Suci, apa Mbak? Alasannya kenapa? Yang dominan adalah ya, rata-rata orang belum sampai ke Tanah Suci karena belum cukup dana. Setuju? Setuju? Yang nomor 2, nunggu panggilan Allah. Dua bahasa ini alasan umat muslim belum sampai ke Tanah Suci. Yang satu belum cukup dana, yang nomor 2 nunggu panggilan Allah. Saya bahas satu persatu ya. Nunggu panggilan Allah, betul ya? Nunggunya sampai kapan? Wong daftarnya belum pernah, lah kok nunggu? Betul? Kalau sudah daftar baru menunggu panggilan. Betul? Pak Rusman Klanting daftar 3 juta baru menunggu panggilan. Berarti Allah mampukan, Allah kayakan, berarti berangkat ke Tanah Suci. Berarti alias sudah daftar baru nunggu panggilan. Di nomor antriannya nggak ada Pak ya, nunggu panggilan padahal belum pernah daftar. Contoh gini, malaikat buka daftar panggilan, cari yang namanya Bapak Dwi Putrajaya dari Gedung Batin, ada enggak? Dibuka sama malaikat. Contoh, ada, berangkat enggak? Ada daftarannya, berangkat enggak? Dibuka lagi, Bapak Lurah Gedung Batin, Pak siapa Pak? Pak Wahyu. Buka malaikat daftar panggilan, dibuka Wahyu dari Gedung Batin, Pak Lurah, buka satu persatu. Lebih teliti lagi kata Allah, ya siap, lebih teliti lagi. Dibuka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai bukunya lecet, nggak ada yang namanya Pak Wahyu Lurah Gedung Batin. Gimana mau manggilnya? Betul? Betul? Jadi panggilan Allah itu kalau tidak pernah mendaftarkan diri, ya nggak akan dipanggil oleh Allah. Manggilnya dari mana? Wong di sini harus ada daftarannya. Betul nggak? Ibu dulu daftar nggak yang berangkat? Saya kemarin dadakan Pak. Dadakan, langsung berangkat. Amin ya. Mesti daftar dulu, nanti insya Allah dapat panggilan. Panggilan itu ada 3 ya Pak ya. Nih, saya perjelas ya. Panggilan itu ada 3 Pak ya. Pertama adalah panggilan sholat. Ketika azan berkumandang, itulah panggilan sholat. Yang kedua panggilan ke Tanah Suci. Yang ketiga panggilan sakaratul maut, terutama yang rambutnya sudah mulai agak memutih. Enak orang ruangan ini. Yang merasa rambutnya sudah mulai agak memutih, sudah mendekati panggilan yang ketiga, panggilan sakaratul maut. Siap-siap.
Sebelum itu terjadi, sangunya yang banyak. Untuk sangunya untuk akhirat biar banyak, maka penuhi panggilan yang nomor 2, panggilan ke tanah suci. Namun untuk panggilan ke tanah suci tidak gampang. Karena apa? Jenengan ingin ke tanah suci, selama ini yang jenengan pikirkan sudah pasti uang. Setuju? Uang, betul? Kalau jenengan pengen ke tanah suci, memikirkan uang 35 juta, uang 50 juta, saya pastikan nggak berangkat. Kalau yang jenengan pikirkan 35 jutanya atau 50 jutanya, sudah pasti nggak berangkat. Kenapa? Yang nyatanya nggak berangkat karena mikirin 35 juta. Sekarang saya mau kasih ilmu supaya jenengan tidak memikirkan 35 juta tapi bisa berangkat. Saya ulang ya. Jenengan tidak perlu memikirkan 35 juta, tidak perlu memikirkan 50 juta, tapi bisa berangkat. Perhatikan, nih, ilmunya sini. Saya ngomongnya nggak banyak, hanya 15 menit, 20 menit selesai ya. Bedakan ya, bedakan Pak Bu antara ranahnya Allah dengan ranah kita. Ini kita harus bisa membedakan ya. Kalau pengen ke tanah suci, kita jangan masuk ke ranahnya Allah ya. Apa itu ranah Allah? Yang membuat kita bisa berangkat, yang mengadakan uang begitu banyak siapa? Allah, betul. Yang memampukan kita bisa berangkat siapa? Yang memanggil kita siapa? Allah. Yang membuat rumah kita bisa gedung, rumahnya bagus siapa? Yang membelikan mobil siapa? Allah, betul. Ini namanya ranah A, termasuk pelunasan haji atau pelunasan umroh, masuk ke ranahnya A, Allah. Kita nggak usah ke sini. Kita masuk lemah, kaya sekalipun nggak akan bisa masuk ke sini. Karena kalau belum dapat panggilan, ya, punya mobil 2, punya rumah, nggak akan bisa dipanggil, ya. Karena ini ranahnya Allah. Supaya kita bisa masuk ke ranahnya Allah, masuk ke ranah kita sendiri, yaitu ikhtiar, ya, berdoa ikhtiar, ya, supaya bisa masuk ke ranahnya Allah tadi dengan cara daftar. Masuk ke daftaran Allah, nanti masuk ke daftar panggilan Allah. Masuk akal enggak? Kalau sudah daftar, berarti sudah masuk ke daftar panggilan Allah. Nanti Allah yang memampukan, Allah yang mencukupkan uangnya, Allah yang memberangkatkan jenengan. Kalau sudah daftar, paham Bapak Ibu? Ya. Daftarnya berapa? Dari As-Satur, ya, membuka pendaftaran maksimal 2.500.000. 2.500.000 pendaftaran umroh, ya. 2.500.000 nanti dapat perlengkapan seperti ini. Nih, dapat kopernya 2. Satu koper kecil, yang kedua dapat koper besar. Terus dapat selendang, ya. Ini dipakai pada saat mau berangkat. Dapat slayer, dapat sabuk ihram untuk bapaknya. Dapat buku panduan manasik. Buku panduan manasik, nanti bisa dibaca-baca. Tata cara umroh
di Makkah maupun di Madinah sudah komplit ada di sini. Nanti dikasih baju muslim bapak-bapak ya, untuk sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram pakai ini. Nanti dikasih baju batik untuk seragam, baju batik ya, mulai pemberangkatan dari sini sudah pakai baju batik seragam, pakai sal. Ibu-ibunya dikasih mukena untuk ihram ya, tawaf di Mekah pakai ini nanti ya, putih-putih ini sudah kasih. Terus pakai tas kecil ya, ini ada 2 ya, tas kecil untuk paspor, untuk naruh uang, obat-obatan semua taruh di tas ini, tas cangklet ya, obat-obatan, real, duit, paspor, KTP semua masuk ke sini ya, di tas ini, di cangklet. Ini nggak bisa kemana-mana, dibawa kemana-mana selama 10 hari di sana, dibawa aja semua karena untuk dokumen ya. Ini jilbab, nanti dikasih jilbab. Terus bapak-bapaknya dikasih ihram ya. Ihram ini sama aja kain mori ya, dipakai pada saat tawaf, sa'i, tahallul, umroh ya. Kalau panggilan sakaratul maut, meninggal dunia, ini nanti bisa untuk saksi ya, saksi bahwa jenengan sudah berangkat ke Mekah, masuk ke alam kubur, taruh di sebelahnya ya, sebagai saksi. Dan diriwayatkan orang yang berangkat haji atau yang berangkat umroh, nanti pada saat ditanya oleh malaikat, kuburan itu tertutup rapat oleh pagar, malaikatnya nggak bisa nanya, bingung mau nanyanya. Ini orang yang berangkat haji atau berangkat umroh, dilindungi oleh Allah. Dia Bu ya, nanti berangkat haji atau berangkat umroh. Pilihannya ada 2. Wa atimul hajju wal umrotu. Kalau tidak mampu haji, ya umroh. Kenapa haji gak mampu? Daftar tunggunya terlalu lama. Daftar sekarang umurnya sudah 60 tahun misalnya, ditambah daftar tunggu saat ini 25 tahun. Jadi kalau 60 ditambah 25 tahun berapa? Berapa? 85. Bapak umurnya berapa, Pak? Ya, 60. Daftar haji sekarang 60 ditambah 25 tahun lagi berarti mencapai berapa? 85. Kira-kira fisiknya mampu nggak? Kadang mampu, kadang tidak. Mampu uangnya, fisiknya nggak mampu, betul? Uangnya mampu, tapi fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan tawaf sa'i, tidak mampu. Karena tawaf itu satu putaran itu 400 meter, Pak. Tawaf ya. Mulai dari Hajar Aswad berputar itu 400 meter. Satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran sampai 7 putaran, 400 meter. Jadi fisik enggak? Fisik. Ditambah dengan sa'i. Berangkat dari Bukit Sofa ke Marwah itu 400 meter. Turun gunung, datar, lari-lari kecil, naik gunung. Sofa ke Marwah 400 meter. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 5, 6, 7. Ketika berada di sana, saya pesan kalau yang berangkat umrah atau haji, jangan ngomong apa-apa. Kakinya bengkak sekalipun nggak usah ngomong, diam aja. Karena pas sekali ngomong bengkak pasti terjadi bengkak beneran. Ini sudah berangkat terjadi ya. Ngomong sakit beneran. Ngomong makan nggak enak, makannya nggak enak beneran. Jadi selama berada di Mekah, tutup mulut, nggak usah ngomong apa-apa. Jangan ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang bagus-bagus.
yang kayak gitu aja kabur ya Pak ya, kabur. Ngomong bengkak beneran Pak. Aduh, sudah 4 putaran. Wah, bengkak kakiku, bengkak kakiku, udah langsung bengkak, nggak bisa lanjutin. Siap Bro. Jadi lebih baik diam, ditahan, ya langsung kayak benar-benar fisabilillah ya, sampai selesai. Nggak terasa nyatanya bisa selesai jamaah saya. Yang tua-tua pun bisa selesai. Saya udah komando, jangan ngomong apa-apa, selesai. Terus nek sing nglakoni ini piye Pak? Kan ada yang sudah 87 tahun berangkat dengan saya nglakoni ini Pak. Pinter saya. Pak Sabini yang gerak belakang. Surung. Nyampe enggak? Nyampe. Sementing ojo keluh. Jadi saya yang kayak gitu itu tak taruh di tengah. Surung. Makanya kalau pengen umroh Pak Haji jangan nunggu tua lah, kasihan. Ya, wong bebetan aja susah. Bebetan susah. Sudah dikasih tahu bebetan ihram, ya. Yang rapat pakai sabuk, udah diulang-ulang. Lupa nggak diwel-wel ini Pak. Tawaf pertama aman, tawaf yang kedua masih aman, yang ketiga agak kurang aman, wis mandan blereh. Yang keempat wis ora ono, gundal. Bah, iku apa? Wah, latihan manasik nanti yang tua-tua ya, biar nggak jadi lucu di sana. Terpaksa orang Kalianda itu yang atas tak taruh di bawah, wudo dure bebetan coba tuwali sing kencang. Ayo lanjut saya Mbak, ayo rampung sampai selesai. Alhamdulillah selesai Pak, walaupun yang satu hilang. Lah kok udah dikasih sabuk, udah dikasih ini masih double. Ini mau ngajari wong tuwek susah, Bu. Susah. Diomong ini susah. Ndablek. Wis budek ndablek. Nanti Pak Dwi kalau ngawal nanti lucu jenengan. Ojo marah-marah jenengan kalau tua itu. Sabar banget. Siji mrono, siji mengetan, siji mengidul. Ya Allah. Kalau hati-hati pengurusnya, ya. Kalau sampai ngomong hilang nanti jenengan yang hilang. Jadi kalau ada jamaah belok kanan, belok kiri. Kalau ada yang nyimpang biarin aja, nggak bakal nyasar nggak. Kalau pengurusnya ngomong, waduh kayak nyasar kayak hilang kayak mesti. Rasano dewe sing ngomong mesti hilang. Yang ngomong mesti hilang. Saya sudah terbukti saya. Sehari semalam saya nggak ketemu hotel, badalan pengurus. Jadi hotel ini mumet. Lihat pintu 1 salah, pintu ini salah. Sebenarnya tadi itu kemana tadi? Pintu 3 apa pintu 1? Dibikin lupa Pak. Sama Allah dibikin lupa. Sesuai dengan ucapan sendiri. Terus caranya gimana? Sholat tobat 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, rombongannya kelihatan langsung Pak. Rupanya ada rombongan lagi sholat, nah itu rombongannya pakai asatur, pakai biru-biru misalnya kayak gitu. Ini saya sendiri Pak pernah ngalami kayak gitu ya. Jadi ketika berada di Mekah hati-hati, gitu ya. Itu sekilas tentang perjalanan di Mekah. Sampai jam berapa sekarang Pak? Ya, dikit lagi ya. Saya fokus ke tentang bagaimana cara supaya dimudahkan oleh Allah berangkat ke tanah suci, ya Pak ya. Menyangkut tentang panggilan tadi ya. Panggilan tadi kalau tidak daftar tidak berangkat. Berapa pendaftarannya?
untuk Asatur supaya bisa berangkat ke Tanah Suci, Asatur buka pendaftaran 2.500.000 dapat perlengkapan komplit ya Bu ya. Kalau tidak ada uang 2.500.000 minimal bisa setor 1 juta. Nggak ada uang 2,5 juta minimal setor 1 juta. Kalau di bawah 1 juta gimana Pak? Bisa, cuma agak lambat dapat rezekinya. Kok bisa? Ternyata terbukti pendaftaran mempengaruhi pelunasan. 1 juta rupiah insya Allah nggak sampai 1 tahun bisa berangkat. Amin. Amin. Kok bisa begitu? 1 juta bisa berangkat karena kita menggunakan matematikanya Allah, bukan matematika manusia. Kalau matematikanya manusia 10 ditambah 10 mesti 20, betul? 100 ditambah 100 mesti 200. Itu akal manusia. Tapi kalau matematikanya Allah berbeda. Daftar 1 juta rupiah bisa mendapatkan 35 juta rupiah, bisa lunas. Amin. Gimana prosesnya? Serahkan sama Allah. Maka pendaftaran ini akan mempengaruhi pelunasan. Kok bisa begitu? Nih rahasianya di sini. Perhatikan Pak. Saya buka rahasianya. Caranya supaya jenengan diakui oleh Allah dan akan dapat masuk ke ranah Allah, dapat panggilan. Ya. Satu caranya supaya rezekinya digampangkan oleh Allah. Pengen nggak rezekinya digampangkan oleh Allah? Pengen nggak? Saya kasih tahu caranya supaya rezekinya jenengan digampangkan oleh Allah. Semuanya akan dicukupi oleh Allah. Umroh berangkat, haji juga bisa berangkat. Anak sekolah tetap tercover, kebutuhan sehari-hari bisa cukup. Pengen nggak? Caranya perhatikan. Nih perhatikan saya. Amalkan ilmu ini ya. Kalau bisa mengamalkan ilmu ini, yakin 6 bulan jenengan sejak ini ya, 6 bulan sejak bulan ini jenengan ke depan bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Perhatikan. Pertama, merapat diri sama Allah, merapatkan diri dulu sama Allah, mendekatkan dulu sama Allah. Caranya bagaimana supaya dekat? Supaya dekat ya kenalan dulu dengan Allah. Saya bisa rapat dengan Pak Dwi, ya kenalan dulunya. Begitu sudah kenal, dekat, enak saya. Mau izin sosialisasi Pak, oh ya boleh. Pak minta makan sepiring Pak, boleh. Rokok Pak sebungkus boleh. Nah kalau nggak kenal sama aja kayak saya, betul nggak? Tapi kalau kenal enak nggak? Maka kenali Allah dulu, ya. Kenali Allah dulu. Merapat karo Gusti Allah. 1, perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu dulu. Itu kalau pengen rezekinya gampang, ya. Yang nomor 2, niatkan diri kita hijrah ke Tanah Suci. Hijrah ke Tanah Suci dengan cara melamar Baitullah. Lamar Baitullah caranya, perhatikan. Letakkan KTP. Punya KTP enggak? Letakkan KTP-nya, letakkan kakaknya, ya, di hadapan orang yang sudah ke Mekah atau di hadapan pengurus. Kalau bisa orang yang sudah ke Mekah bolak-balik. Serahkan infaknya 1.000 rupiah, 1 juta minimal, ya. Adakan uang 1 juta, KTP, KK. Ini kalau pengen rezekinya lancar, ya. Setelah itu ambil air wudhu. Ambil air wudhu dalam keadaan suci, ya. Posisi ikrar. Setelah ambil air wudhu, kata para mutawif yang ada di Mekah sana, orang yang diikrarkan oleh orang yang sudah haji atau sudah umroh berkali-kali, maka doanya mustajab detik itu ketika ada
infaknya, infak untuk jalan Allah tadi, ada mas kawinnya, ada umpannya untuk Allah. Itu tadi berapa? 1 juta rupiah. Setelah ambil air wudhu, jabat tangan. Jabat tangan posisinya pertama yang dilakukan adalah baca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama, ini dalam keadaan suci, tapi harus ada bentuk uangnya. Nih kalau pengen hidupnya murah meriah nih, berkah hidupnya. Yang kedua, baca istighfar untuk minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang nomor 3, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa harus baca sholawat? Supaya dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan sholawat, karena diniatkan dengan ikrar ada harta yang ditunjukkan oleh Allah tadi, ya, sholawatnya insya Allah diterima. Yang terakhir, setelah baca sholawat, baca syahadat sudah, baca istighfar sudah, baca sholawat sudah, yang terakhir dipimpin oleh pengurus dibacakan talbiyah. Di sini rahasianya. Pada saat dibacakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, pintu langit seketika itu terbuka dan Allah mendengarkan langsung hajatnya orang tersebut. Apa hajatnya? Apa kesusahannya? Apa kesengsaraannya? Apa? Sampaikan di detik itu. Insya Allah hajatnya terkabul. Maka wajar orang yang daftar haji atau daftar umroh alias melamar Baitullah, doanya dikabulkan oleh Allah karena didampingi oleh talbiyah. Itu sakral, Pak, bacaan talbiyah tadi ya. Setelah itu aktivitas biasa, yang tani-tani, yang dagang-dagang, nanti lihat akan ada muncul keajaiban rezeki setelah 40 hari. Sejak itu 40 hari, hari ini daftar, dihitung 40 hari, kemudian akan ada muncul keajaiban rezeki, rezeki yang tidak diduga-duga. Amin. Rezeki yang tidak diduga-duga. Kok bisa terjadi? Nyata. Saya sudah membuktikan. Teman-teman saya yang di Pringsewu sudah banyak membuktikan. Sudah ratusan jamaah dari latar belakang apapun nyatanya bisa berangkat gara-gara daftar. Kan nanti akan dimampukan oleh Allah. Ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan. 1, 2, 3, 4. Yang nggak paham ditanyakan sebelum saya tutup. Ya. Mungkin sama masyarakat yang hadir ini mengenai cara daftarnya ini. Saya minum dulu sebentar ya. Monggo silakan. Mengenai cara daftar ini kan banyak masyarakat juga yang ini saya aja mungkin yang tak paham. Nah ini saya nih ingin daftar gitu. Ya. Dengan tahapan-tahapan yang lain kan artinya di situ kemarin saya ngobrol sama rekan saya ini ada deal, ada cash, Ya. ada Ya. talangan. Itu poin-poin itu kan perlu paham juga Pak. Ya, ini belum dijelaskan, belum sampai situ. Ya. Itu ya Pak ya, berarti ya. Langsung saya jawab aja ya. Jadi cara untuk bisa berangkat ke tanah suci tadi satu ya, melakukan lamaran dulu ya. Ini yang sakral dulu ya. Ini untuk cerita orang yang nggak mampu supaya dimampukan.
Kalau yang mampu udah biasa, bisa daftar, bisa nyicil, bisa nabung, bisa lunas. Ini saya peruntukkan untuk orang yang betul-betul terjerat nggak bisa mampu, tapi pengen diangkat oleh Allah supaya dimampukan oleh Allah dengan cara tadi, ya. Khusus itu nanti dengan saya khusus. Setelah daftar 2,5 juta, 1,5 juta, lanjutannya 1 menabung, ya. PT Asa Duta sudah menyediakan buku tabungan, ya. Nabung 1 juta, nabung 2 juta, nabung 3 juta, silakan. Sudah ada pengurusnya, Pak Dwi Putra, ya. Nanti ada buku tabungannya, ya. Ditulis di situ. Sudah berapa tabungan saya? Kelihatan. Kasih tabungan dan dikasih kwitansi, ya. Kwitansi ya distempel oleh perusahaan yang resmi. Jadi kalau nggak ada stempelnya berarti nggak resmi, gitu ya. Harus melalui pengurus yang sudah ditunjuk, Pak Dwi Putra dengan Pak Sigit, ya. Nanti bisa langsung komunikasi dengan Pak Kiai Imam Ma'ruf, ya. Nanti dia insya Allah sebagai pembimbingnya berangkat ke Mekahnya. Beliau yang langsung membimbing. Nabung, ya, yang pertama. Yang kedua, nanti nabung lunas berangkat. Yang menentukan pemberangkatan adalah Bapak Ibu sekalian, bukan kami, ya. Tahun depan bisa, tahun depannya bisa, tergantung tabungannya. Tabungannya cepat, mau berangkat cepat bisa. Yang kedua, bisa dengan cara menggunakan dana talangan. Menggunakan dana talangan. Kalau Bapak Ibu sudah terdesak umurnya, misalnya mau berangkat cepat bisa, berangkat cepat bisa, cukup menggunakan dana 6.500.000 berangkat dulu. Daftar 6.500.000, ya, ngerti ya Pak, ya, 6.500.000 berangkat dulu ke Mekah, pulang sampai rumah 1 bulan istirahatnya cukup, baru mulai dicicil. Ya, mau setahun bisa, mau 2 tahun bisa, mau 3 tahun bisa. Nggak usah mikirin tentang cicilan kalau perkara umroh haji, karena sudah ada dari MUI. Jadi yang mendanai adalah Amitra, perusahaan Amitra yang sudah bekerja sama dengan MUI. Artinya sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Syariah. Yang sudah angsuran 3 tahun belum sampai 1 tahun sudah dilunasi. Kenapa? Saking cepatnya dapat rezeki. Amin. Beda dengan angsuran motor, angsuran mobil beda. Kalau angsuran motor dibikin mumet dulu jenengan, betul nggak? Tapi kalau angsuran umroh, yuk bater banget ngomong. Tapi kalau angsuran umroh, nih setahu saya, jamaah saya banyak pakai dana talangan, ya. Yang PNS itu banyak talangan. Yang petani juga bisa. Enggak sampai 1 tahun sudah dilunasi. Karena apa? Terburu-buru mau lunasi, wong duitnya sudah ada. Ngapain dicicil 3 tahun, Pak? Wong wis enek ini. Ya sudah dilunasi berangkat. Dilunasi selesai sudah. Itu kalau cicilan umroh syariah, Pak. Jadi akadnya begini. Kenapa syariah? Jadi harga umrohnya berbeda. Umroh yang biasanya 35 juta, kalau yang menggunakan dana talangan kurang lebih 43 juta. Jadi akadnya 43 juta bayarnya gitu. Mau dicicil, mau di cash, pokoknya 43. Maksudnya transaksinya jual beli tiket. Itu yang dimaksud MUI sah. Jadi nggak ada bunga-bunga. Jadi contoh begini, saya punya HP saya harga 2 juta, jenengan mau beli 3 juta. Kalau jenengan mau berarti sah nggak? HP saya harga 2 juta, tapi saya jual 3 juta, jenengan mau, ya silakan. Sah nggak? Sah. Sama aja kayak jual beli. Itu judulnya syariah tadi, ya.
dipahami. Beda dengan asuransi yang lain gitu ya. Yang pertama menabung, yang kedua pakai dana talangan, yang tiga cash. Langsung cash bisa ya. Daftar cash lunas, bulan depan langsung menentukan pemberangkatan. Asatur memberangkatkan 6 kali pemberangkatan setiap bulan. 6 kali pemberangkatan setiap bulannya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 6 kali. Saking banyaknya peminat Asatur. Karena apa? Asatur mengutamakan pelayanan ketimbang lain-lain, dia mengutamakan pelayanannya. Maka orang sudah berangkat umroh pengen berangkat lagi ke situ karena pelayanannya luar biasa. Itu ya. Bisa nabung, bisa talangan, bisa cash. Kalau talangan cukup menyediakan dana 6.500.000. Storkan sama kami proses 1 minggu selesai cair langsung bisa berangkat. Persyaratannya apa? Cukup KTP sama KK tok. Gak ada sertifikat, gak ada apa-apa. Wong kadang-kadang gak didatangi, hanya ditelepon tok. Halo, Pak Abbas, betul ini mau berangkat umroh? Ya, dananya udah masuk Pak. Sudah dicek KTP-nya kakak dari Tung Batin. Mau berangkat kapan Pak? Nanti Bapak nyicil ya Pak, sebulannya sekian. Dan selama 3 tahun ya Pak. Iya, udah kayak gitu langsung di ACC. Cair dananya, besoknya bisa mengajukan pemberangkatan. Mudah nggak prosesnya? Karena apa? Asatur ikut bertanggung jawab terhadap jamaah yang talangan. Yang untuk jaminan adalah Asatur. Luar biasa nggak Asatur? Luar biasa nggak Asatur? Tepuk tangan untuk Asatur. 6,5 juta bisa berangkat. Nanti setelah sampai Mekah berdoa sama Allah, ya Allah, lunaskanlah hutangku ini ya Allah. Saya mau berangkat ini utang ya Allah. Tolong lunasi hutangku ya Allah segera. Doa-doa yang lain. Ya, yakin dan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kenapa? Pak Rusman saking yakinnya dikabulkan. Karena saya yakinnya begini. Ngomong makanan nggak enak jadi nggak enak langsung. Ngomong kaki bengkak langsung bengkak. Ngomong sakit kepala langsung sakit kepala. Itu spontanitas di Mekah. Boleh dibuktikan jamaah. Semuanya sudah merasakan. Apalagi ngomong lunas hutang ya Allah. Saking sayangnya Allah sama kita. Lunas hutang ya Allah. Tahun ini ya Allah. Jelas ngomongnya, lunas hutang tahun ini ya Allah. Jangan ngomong lunas hutang ya Allah, lunas hutang ya Allah. Gormono dok, salah. Lah kok salah? Lah nek lunasi 10 tahun piye Pak Dwi? Mau bangga kelan. Lunaskan tahun ini ya Allah gitu. Sampai tadi pegawai ya. Artinya kalau dia wira swasta bisa gitu. Bisa. Kalau yang cash nggak perlu tanya lagi kan. Ya. Kalau yang cash langsung aja. Pokoknya dana talangan ini ya gampang. Tidak harus PNS ya, swasta semua boleh. Ya. Nggak melihat, nggak mandang. Ini payah ini enggak. Saya banyak yang lolos semuanya. Ya. Saya heran nih petani sawahnya hanya 1/4 kok lolos saya bilang. Ada tukang cilok ya, ngajukan dana talangan. Ya, cuma ditelepon, sama jualnya apa? Cilok, rumah ada, rumahnya nilainya berapa? Rumahnya kalau ini 50 juta. Dipoto rumahnya dikirim. ACC Pak. Tidak, hanya KTP sama KK. Kenapa Amitra saking yakinnya bisa lunas jamaah? Karena kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amitra ini saking yakinnya sama Allah, maka jamaah yang berangkat tidak ada yang nggak lunas, semuanya lunas. Amin. Itu ya, itu dana talangan. Silakan. Ada lagi yang tanya sebelum saya tutup? Tadi caranya ya Pak ya sudah saya jelaskan. Ada lagi?
Ya. Iya, udah artinya. Kalau yang saya kan nggak perlu lagi. Ya. Kita sudah punya uang kan. Kita sudah punya uang. Talangan sama nyicil itu kan perlu dijelaskan juga. Iya. Kalau seandainya ini ada yang mau nyicil mau berangkat, DP berapa atau bukan DP artinya mau punya uang berapa gitu dulu kan gitu. Iya. Itu tadi ya, mau berangkat minimal 6,5 juta bisa kami berangkatkan dulu. Ya, tanda talangan ya. 2,5 juta belum bisa berangkat. Hanya daftar aja ya. Ya, daftar nanti nabung. Kalau yang mau pakai dana talangan jangan 2,5 juta, 6,5 juta. Paham ya? Nah, nanti kasih tahu ke keluarganya yang ingin berangkat ya. Ya. Untuk Haji Plus, saya harus sampaikan Haji Plus. PT Asa Duta Wisata juga menyediakan Haji Plus 3 tahun sampai 7 tahun. Ya, 250 juta. 3 tahun sampai 7 tahun. Yang dulu 1 tahun, sekarang dinaikkan 3 sampai 7 tahun. Kenapa? Kuotanya terlalu banyak. Ya, kemarin Haji Furudoh banyak yang gagal. Ya, kuotanya terlalu banyak. Ini resmi melalui jalur pemerintah, ya, Haji Plus. Asatur sudah menyediakan, ya. DP minimal 50 juta. DP minimal 50 juta, nanti pelunasannya pas mau berangkat, ya. Kisaran sekitar 250 naik turun ya. 230, 240 tergantung dolar. Itu Haji Plus. Haji Furudoh hampir sama. Kalau haji reguler 25.300.000 daftarnya ke Kemenak. Ada yang tanya lagi, monggo. Ada yang tanya lagi, Bu? Silakan yang mau tanya. Pakai Jawa bisa, pakai Lampung bisa. Kok nek Lampung aku takon Pak Dwi. Artinya apa, Pak? Ya, silakan, Pak. Apa bedanya apa umroh sama haji? Pahalanya itu, Pak. Pahalanya, bedanya. Itu pertanyaan ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pak siapa namanya? Pak Irsan. Apa bedanya haji sama umroh? Itu ya. Haji ya wajib, umroh ya wajib. Tetapi kalau sudah melaksanakan haji, maka umrohnya jadi sunnah. Akan jadi sunnah kalau sudah haji. Kalau belum bisa melaksanakan haji, maka umrohnya sudah wajib. Pertanyaannya di kuburan sudah selesai, ya. Karena ada dalilnya ya Pak ya. Pilihannya cuma ada 2. Wa atimul hajju wal umratu. Kalau tidak mampu haji, ya umroh. Namun kalau sudah bisa berangkat haji, maka umrohnya akan jadi sunnah. Selamanya kalau belum haji, maka umrohnya sudah menjadi kewajiban. Ming pulangnya tidak dipanggil haji. Ojo marah-marah. Aku kan mustahkan Mekah, tapi kok orang manggil aku haji? Haji. Itu bedanya ya. Pahalanya tidak lain, ya. Ketika tawaf sa'i tahallul selesai, pahalanya enggak lain adalah jannah, surgane Gusti Allah. Yang membedakan haji dan umroh ada 2 yang tidak dilaksanakan, ya. Kalau umroh tetap melakukan ihram, umroh nih ya, ihram, mikot, tawaf, sa'i, tahallul, urut-urut umroh. Kalau haji dilanjutkan wukuf di Arafah dan lempar jumroh di bulan-bulan tertentu, tanggalnya tertentu di bulan haji.
lempar jumroh. Jadi orang melaksanakan umroh ya Pak ya, ihram, mikot, tawaf, sa'i, tahallul, urut-urut selesai. Pahalanya surganya Allah. Yang pahalanya lebih luar biasa lagi ketika berada di Mekah dan di Madinah. Sholat 1 rakaat, ini Pak ya pahalanya ya. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya 100.000 kali. Pahalanya 1000 kali ya. 1000 kali sholat kita di Gedung Batin. Pernah nggak sholat 1000 kali? 1000 kali, 1000 rakaat. Pernah? Belum pernah. Cukup sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat. Lah kalau 2 rakaat 2000. Sehari semalam berapa rakaat? Selama 5 hari di sana, hitung sendiri pahalanya luar biasa. Itu di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram sholat 1 rakaat nilainya bukan 1000 tapi 100.000 rakaat. Pernah nggak sholat 100.000 rakaat? Cukup sholat 2 rakaat di Masjidil Haram nilainya 200.000 rakaat. Perbanyak sholat di Masjidil Haram. Makanya orang pulang dari Mekah yang mabrur ya kelihatan gitu ya, karena apa? Amalnya luar biasa. Dan ditambah ketika tawaf, sa'i, tahallul, balasannya nggak lain, sudah dijelaskan di Al-Quran ataupun di hadis. Pahalanya tidak lain adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti jenengan baru lahir ceprot, tidak ada dosa apapun. Semuanya pada saat tahallul, pada saat cukur rambut itu semua luntur semua, habis semua dosanya. Maka nanti pada saat panggilan yang ketiga, sakaratul maut, dipagar oleh Allah kuburannya di dalam. Malaikat nggak bisa nanya. Ada riwayatnya, nggak bisa nanya. Tapi kalau belum haji, belum umroh, sudah mampu kok tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan umroh, maka hukumnya ada 2. Ketika meninggal dunia nanti pilihannya cuma ada 2, Nasrani atau Yahudi. Wis mampu nggak berangkat, haji enggak, umroh enggak, gara-gara mikirin sunnah, mikirin wajib. Kan wajibnya aja, itu kan sunnah. Wajibnya aja, itu sunnah. Wes enggak umroh, ya enggak haji, dead, meninggal dunia, mau dia takoni malaikat, pecut Pak. Nah, Nasrani apa Yahudi? Nasrani apa Yahudi? Gitu. Wes gak usah mikirin itu. Mampu umroh, mampu haji. Namun yang sudah daftar haji masih terlalu lama, berangkat umroh dulu. Yang sudah daftar haji masih terlalu lama, ya, berangkat umroh dulu. Karena apa? Secara niat sudah menggugurkan niat. Ini saya tanya sama kiai-kiai ulama Jawa Timur, kalau orang sudah daftar haji, kok tiba-tiba meninggal dunia, dia belum melaksanakan haji, apa hukumnya? Sudah menggugurkan niatnya, namun secara pahala belum, baru dapat 10 kebaikan. Jangan gimana-gimana, aku kan mesti daftar. Aku ajuai umroh ora, padahal punya uang, itu ya, perlu dipikirkan itu. Umroh dulu, nanti hajinya ditunggu. Karena nanti pertanyaan di kuburan berat Pak, ya. Pada saat masuk ke liang kubur, sudah dimandikan, masuk ke kuburan, orang sudah meninggalkan kita 7 langkah, malaikat